Lamun kaki harso nandur pari. Selamat berjumpa, saya Theo Suprapto, petani dari wilayah Yogyakarta. Dimana saya menjadi petani bukan sejak kecil, karena kecil saya menjadi orang yang hidup dalam kegiatan berkesenian, yaitu wayang orang. Dan dikala kami remaja, kami mempunyai hobi sepak bola, sehingga saya bermain sepak bola di klub PSS Sleman yang akhirnya saya alih profesi menjadi wasit sepak bola sampai dengan saya usia 30. Tetapi dikala saya menjadi wasit sepak bola, sekaligus saya juga sudah menjadi seorang pengajar di sekolah pertanian pada mata pelajaran olahraga dan kewirausahaan. Pemerintah ada program namanya SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Disitulah saya mulai bergabung di kelompok tani di wilayah tempat saya tinggal, dan di mana saya menjadi bagian dari kegiatan program itu, menjadi salah satu anggota untuk sekolah lapang. Itu berjalan dari tahun 89 sampai 99, di mana kerjasama proyek ini dari FAO, IPM bersama Kementerian Pertanian Indonesia memberdayakan dan melatih petani lumbung pangan padi di 13 provinsi yang ada di Indonesia. Selama 10 tahun itulah pemerintah telah bisa menciptakan, menghasilkan petani kurang lebih 1 juta. Karena memang namanya proyek harus ada awal dan akhir, maka di tahun 1999 dan kami selaku alumni SLPHT, saya termasuk angkatan pertama, mengadakan musyawarah nasional di tahun 1999 pada bulan Juli itu, menghasilkan kesepakatan bahwa silahkan, nggak apa-apa proyek berakhir, tapi kalau bisa program jalan terus. Sehingga dari kami alumni itu membentuk wadah yang namanya Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia atau IPPHTI. Dari IPPHTI itu menjalankan program, ada 5 program. Program yang pertama adalah SLPHT. Program yang kedua adalah Sains Petani. Program yang ketiga ini adalah advokasi. Dan semua kegiatan ini yang keempat adalah harus perspektif gender, dengan dikemas dengan program yang kelima namanya MDL, Manajemen Dukungan Lapangan. Kami juga diminta untuk dipilih juga menjadi pengurus. Karena yang diurusi adalah petani, maka mereka harus petani. Secara otomatis saya keluar dari seorang pengajar yang akhirnya saya menjadi pengurus petani PHT Indonesia, mengadakan kegiatan pemberdayaan di seluruh Indonesia yang akhirnya saya menjadi orang yang pernah keliling untuk memberdayakan teman-teman petani, khususnya petani pangan. Saat itulah tahun 2007 saya mulai melakukan kegiatan yang saya lakukan di rumah saya sendiri dengan konsep pertanian terpadu atau dengan nama Joglo Tani. Joglo Tani adalah sebuah akronim ojo gelo dadi wong tani, jangan kecewa menjadi petani. Karena kalau kita menjadi petani sejati, sejatinya petani itu mempunyai kegiatan kedaulatan petani. Karena petani itu bukan bawaan siapapun dan tidak membawai siapapun. Dan sebagai soko guru perekonomian Indonesia adalah pertanian. Nah, kami melakukan kegiatan bagaimana mengangkat
anak-anak muda yang bangga menjadi petani. Tahun 2008 kami mencoba mengajak anak-anak muda, kami ajak untuk belajar secara formal, kuliah di pertanian, tapi secara lapangan mereka melakukan praktek di lahan kami yang kami namakan dengan Judul Tani. Dengan konsep pertanian terpadu, kebetulan kami berada di wilayah pedusunan, kami membuka juga untuk penghasilan yang setiap malam. Apa itu? Di Jogja dikenal dengan angkringan. Lalu juga hasil yang mingguan ada membuat telur asin, 1 bulan sekali adalah sayuran, 2 bulan sekali adalah hortikultura, 3 bulan itu adalah ikan, 4 bulan tanaman padi, 6 bulan kita melakukan penggemukan kambing ataupun sapi, lembu, dan yang 1 tahun adalah anak-anaknya lembu. Disitulah yang akan menjadikan petani semakin bangga, karena petani itu ada 6 tekanan, baik itu tekanan ekonomi, tekanan alam, tekanan sosial, tekanan budaya, bahkan ada tekanan global maupun tekanan kebijakan. Dengan kita berpikir secara rasional, bertani menurut tuntunan alam, bertani menurut tuntunan Tuhan, insya Allah mereka akan menjadi sangat bangga menjadi petani, karena ternyata profesi petani itu menjanjikan. Untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia ini semakin banyak yang bangga menjadi petani, maka pentingnya program sekolah lapang. Sekolah lapang sangat penting karena apa? Konsep mendengar itu lupa. Kalau melihat ingat, melakukan bisa. Maka sekolah lapang adalah sekolahnya di lapangan. Ilmunya ada di lapangan, gurunya adalah lapangan, yang dipelajari adalah lapangan. Dalam konsep pembelajaran sekolah lapang, kita biasanya mengambil peserta belajar, yaitu yang belajar dan yang memandu atau pemandu. Ini biasanya 25 orang. Dari 25 orang itu, kalau ingin mengembangkan nanti, kita ambil 2 orang untuk kita latih menjadi trainer. Mereka belajarnya selama 1 musim. Jadi dari mulai pengolahan tanah, mulai tanam, mulai pemeliharaan, panen, pasca panen sampai ke pemasaran. Maka dengan adanya program yang dilanjutkan secara swadaya oleh para petani ini, akan bertambahlah yang sampai sekarang ini sudah lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Dengan notabene petaninya ada 60%, berarti kita harus selalu menambah sumber daya manusia pertanian, include di dalamnya ada peternakan perikanan, dan harapan kami adalah kita akan berkembang terus dengan sustainable, dengan terus-menerus, tidak pernah putus. Akhirnya Indonesia akan jaya sebagai negara agraris. Judul Tani adalah sebuah monumen kebangkitan petani Indonesia. Boleh dikatakan sebagai wahana pembelajaran pertanian terpadu. Bahkan kita menyiapkan untuk sarana pembelajaran ini dengan pertanian yang smart farming, dengan model greenhouse, dengan model kita menggunakan aplikasi. Dan banyak anak muda yang belajar, banyak yang melakukan PKL ataupun magang. Mereka tahu bahwa sangat menjanjikan pertanian mereka, lalu memperpanjang waktu di sini sampai bahkan 1 tahun. Mereka ada yang menanam cabai, mereka ada yang menanam kedelai, mereka ada yang menanam bawang merah, ada yang mereka itu menanam sayur mayur. Bahkan akan mengantarkan mereka menjadi lebih kecukupan akan ekonominya. Nah, untuk itu, yuk kita bersama-sama menjadi petani milenial yang mempunyai kemampuan teknologi, yang bisa memanfaatkan potensi alam, dan juga dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, kita akan menjadi negara yang maju, negara yang benar-benar subur makmur, dan benar-benar negara yang nyaman hidup kita di Indonesia, tidak perlu kita hidup di luar negeri. Teman-teman sekalian, sebuah proses, suatu kegiatan pasti ada dinamika. Ada suka dan ada duka. Kalau saya bicara sukanya, ya pertanian menjanjikan. Bicara dukanya, kalau kita itu melakukan tidak ada dukungan, baik dari para pihak. Ini yang menjadikan duka kita. Atau kita malah dibuat kendor semangat kita oleh orang yang tidak senang dengan program kita. Maka dari itu,
harus kita punya prinsip, kalau berani jangan takut-takut. Tapi kalau takut-takut jangan berani-berani. Maka di sini meyakini diri bahwa apa yang menjadi pilihan kita adalah menjanjikan, maka konsepnya harus terencana, terukur dan terstruktur. Contoh-contoh yang sangat menyedihkan apabila kita tidak merencanakan secara maksimal, akhirnya yang kita lakukan kegagalan. Itu yang akan menjadikan kita kendor semangatnya. Tetapi kalau kita mau selalu belajar dan belajar kepada orang yang sudah melakukan dan punya pengalaman, insya Allah kegagalan itu akan kecil kemungkinan terjadi. Kenapa kami mengajak anak muda bangga menjadi petani? Yang pertama saya lihat adalah kalau kita datang di wilayah kelompok tani di Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua, kebanyakan petani kita adalah petani-petani tua semua, di atas umur 40. Selama masih ada manusia, saya kira pertanian tidak akan bisa hilang. Tetapi kalau manusia sudah punah, pertanian baru akan hilang. Maka pentingnya peningkatan teknologi. Itulah yang kami tekankan kepada anak muda, selalu melakukan science farmers. Apa itu? Suatu percobaan, suatu penelitian yang dilakukan oleh petani untuk petani sendiri. Jangan sampai kita menunggu sains atau penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Penting kita melakukan di tempat kita sendiri. Apa yang melatar belakangi anak muda tidak bangga menjadi petani? Ada istilah di orang tua saya pernah mengatakan, kang kongkon yo kang lakoni. Orang yang menyuruh itu harus melakukan. Jadi orang teori tanpa praktek itu sama saja rabun. Walaupun praktek tidak pakai teori juga ngawur juga. Kenapa pentingnya? Sekarang harus ada belajar secara merdeka, bertani dengan sembari kuliah. Artinya ada istilah learning by doing, sambil belajar, tapi juga tetap kita sambil usaha. Kalau anak muda mau melakukan dengan nyata, mereka pasti akan bangga menjadi petani yang sukses. Mari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, negara kita adalah negara agraris. Kita suburkan Indonesia. Indonesia, daulat pangan, Indonesia untuk dunia. Merdeka. Coba